Selamat berjumpa kembali bersama aku Saris. Di kesempatan hari ini saya akan berbagi sedikit tips bagaimana cara mengerjakan sebuah sarung dohong ini dari proses awal sampai bisa seperti ini. Dari itu jangan lewatkan video ini supaya sahabat-sahabat Saris bisa memahami seperti apa proses pembuatannya. Jadi ini adalah sarung dohong, dan dohong merupakan senjata tradisional khas Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Oke sahabat Saris, untuk itu silakan tonton video ini dari awal sampai akhir supaya lebih jelas dan mudah dipahami. Oke, sahabat-sahabat Saris, di kesempatan ini saya akan memandu sahabat-sahabat Saris yang ingin membuat ataupun mengerjakan sarung, mandau, ataupun dohong. Jadi pertama-tama dalam proses ini adalah meraut bahan yang akan kita jadikan sarung. Perlu diketahui supaya dalam proses ini benar-benar ditingkatkan dari awal proses pengerjaannya, yaitu lebih jeli dan teliti. Tujuannya adalah supaya di endingnya ataupun di akhirnya nanti tidak ada pekerjaan ataupun proses yang terlewatkan. Jadi dalam membuat sebuah sarung, mandau ataupun dohong tidaklah susah, ataupun sebenarnya bisa dikerjakan walaupun tingkat kesulitannya cukup tinggi, tetapi kuncinya di sini adalah kemauan untuk mengerjakannya. Kenapa saya bilang tidak susah? Karena walaupun kita bisa ataupun mahir membuat, tetapi jika tidak ada kemauan, itu sama saja. Jadi dalam proses meraut ini kita mulai dari bagian yang sebelahnya dulu. Jika sudah sesuai seperti yang kita inginkan, baru nantinya akan kita lanjutkan di bagian yang sebelahnya. Jadi dalam hal meraut sarung seperti ini pun kita harus jeli supaya hasilnya sama rata dan tidak bergelombang. Oke, jika sebelahnya tadi sudah kita raut, jadi untuk yang sebelahnya juga kita mengikuti seperti yang kita lakukan di awal tadi.
Dalam hal ini bagian yang sebelah ininya nanti akan kita ukir, jadi dipastikan permukaannya harus lebih halus dan rata. Jadi biasanya sarung mandau ataupun dohong yang perlu diukir tidaklah semua bagian sarungnya, hanya ada tempat-tempat tertentu yang harus diukir. Jadi jarang sekali full ukiran di bagian depan dan belakang. Jika sudah cukup halus, nanti kita coba sesuaikan, dan jika kedua-duanya baik sebelah kiri maupun sebelah kanannya sudah sesuai, kita mulai ke proses pembuangan bagian dalam, yaitu tempat untuk bilah dohong ataupun bilah mandau, supaya nantinya bilah bisa masuk dengan rapat ataupun sesuai dengan bilahnya. Dalam proses ini saya masih menggunakan pisau cutter, karena pisau cutter ini mempunyai ketajaman yang luar biasa. Jadi dalam proses ini pertama-tama yang saya lakukan adalah membuat ataupun mengiris dengan secara vertikal maupun horizontal. Tujuannya adalah supaya mempermudah dalam membuang bagian yang kita inginkan. Jadi di bagian ini memang cukup penting, karena ketebalan ataupun kedalaman dari permukaan ini harus benar-benar menyesuaikan dari bilah dohongnya. Dan perlu juga saya terangkan sedikit tentang apa itu dohong. Dohong merupakan senjata tradisional khas Dayak Ngaju yang ada di Kalimantan Tengah. Jadi menurut beberapa sumber, dohong ini merupakan senjata tertua sebelum mandau. Jadi dohong ini merupakan sejenis senjata tikam dengan memiliki dua sisi mata yang tajam. Untuk ukuran panjangnya bisa memiliki panjang sekitar 53, bahkan ada yang kurang dari 53 cm. Dan yang saya buat ini adalah dohong dengan ukuran 35 cm. Dan ada juga mitos yang beredar dari beberapa sumber ataupun dari penduduk setempat, bahwa dohong ini adalah senjata kayangan menurut legenda dari masyarakat Dayak Ngaju. Dan untuk saat ini dohong-dohong yang peninggalan dari leluhur mereka
ataupun dohong-dohong tua sekarang agak sulit dijumpai, karena sama halnya dengan mandau, dohong yang sudah disakralkan ataupun yang sudah menjadi barang pusaka hanya digunakan untuk hal-hal ataupun ritual tertentu. Oke, kembali ke prosesnya. Jika sudah selesai kita raut, kemudian kita haluskan menggunakan amplas. Jadi terlebih-lebih kita gunakan amplas yang halus supaya hasilnya juga bisa lebih bagus. Oke, jika bagian dalam tadi sudah sesuai ataupun sudah pas dengan bilahnya, kemudian kita lanjutkan ke proses pembuatan lubang untuk pengunci sarungnya. Jadi dalam proses ini juga sebenarnya cukup sulit, karena kita harus melubangi kedua sisinya. Jadi tujuannya adalah untuk supaya rotan bisa melewatinya dan bilah yang tajam tidak mengenai rotan tersebut. Jadi proses ini saya lakukan memakan hampir 1 jam untuk membuat satu lubang ini. Jadi tidaklah semudah seperti apa yang kita lihat. Jadi saya juga mohon maaf karena ada beberapa proses yang tidak saya buatkan videonya, karena pengerjaannya bukanlah 1 ataupun 2 jam, tetapi untuk sebuah sarung dohong dengan ukuran kecil seperti ini membutuhkan waktu 3-4 hari. Apalagi untuk sebuah sarung mandau yang ukurannya bahkan jauh lebih panjang dan mengukirnya juga jauh lebih rumit. Jadi untuk sebuah sarung mandau membutuhkan waktu berminggu-minggu untuk membuat sebuah sarung mandau dari proses nol sampai sarung mandau siap pakai. Dan itu pun tergantung dari tingkat kerumitannya. Oke, sahabat-sahabat saris, sambil kita melihat proses pengerjaan ini, saya minta dukungan kepada sahabat-sahabat saris supaya channel saya ini bisa berkembang dengan tujuan bisa memperkenalkan adat budaya kepada teman-teman, bahkan mereka dari luaran yang tidak mengenal budaya kita, secara khususnya budaya Dayak. Dan di proses ini kembali saya tunjukkan bagaimana cara memasangkan pengunci dari rotan. Dan hal ini juga cukup penting mengingat sebuah sarung mandau tidaklah menggunakan perekat.
Jadi hanya menggunakan pengunci dari rotan. Tujuannya adalah jika sewaktu-waktu kita ingin memperbaiki ataupun menyerpis sarungnya, kita tidaklah kesulitan karena kita hanya membuka dari bagian rotan yang sudah kita buat ini. Jadi kekuatannya adalah di rotan ini. Itulah mengapa dari sebuah sarung mandau ataupun dohong dan lain-lain, rotan memiliki peranan yang sangat penting. Dan untuk sarung mandau sendiri, sepertiga dari materialnya adalah rotan. Dan dalam hal ini juga kita perlu memilih rotan yang berkualitas. Dan rotan yang umum digunakan adalah rotan soga. Nah, jadi sudah terkenal sangat kuat. Nah, dan di proses pemasangan pengunci rotan ini, yang perlu kita lihat adalah prosesnya supaya rotan yang kita pasangkan bagian luar adalah bagian yang harus nampak di bagian permukaan sarung. Nah, di video sebelumnya juga saya sudah buatkan tutorial bagaimana cara memasang rotan di sarung mandau. Jadi di video ini juga saya masih memperlihatkan bagaimana cara pemasangannya. Tujuannya adalah supaya teman-teman bisa melihat dengan lebih jelas seperti apa prosesnya. Untuk pemasangan pengunci dari rotan ini juga memakan waktu yang cukup lama. Jadi bisa sampai 1 jam hanya untuk memasang pengunci rotan ini. Dan seperti yang sahabatku lihat, perlu juga melihat bagian ini. Itulah tujuannya, supaya rotan yang kita pasangkan tidak terbalik, supaya benar-benar kuat dalam hal mengunci sarungnya. Nah, jika pemasangan pengunci dari rotan ini sudah selesai, nantinya langsung kita pasangkan tempusar di bagian atas sarung, yang juga bertujuan untuk mengunci sarung mandau ini ataupun sarung dohong ini. Jadi untuk proses manual seperti ini memang harus kita lakukan dengan sabar. Karena sebaik apapun pekerjaan kita, terkadang ada beberapa hal yang tidak disengaja akan menghambat dan mempersulit pekerjaan kita. Oke,
Jika sudah terpasang seperti ini, nah kita hanya perlu memasangkan tempusar ataupun simpainya. Nah, dan jika sudah pas daripada bilahnya, kita langsung pasangkan tempusar. Nah, dan mohon maaf kepada sahabat-sahabat Saris, nah, di video ini saya tidak buatkan ataupun tunjukkan cara pembuatan tempusar, karena di video sebelumnya sudah ada tutorial dari saya bagaimana cara memasangkan tempusar di sarung mandau. Nah, dan ide proses ini adalah saya mempertegas motif yang sudah saya buat dari pensil. Nah, dalam hal ini juga saya gunakan pulpen supaya lebih jelas. Dan tujuannya supaya dalam hal mengukirnya nanti kita bisa lebih nyaman ketika melihat motifnya lebih jelas. Nah, dan sahabat-sahabat Saris bisa melihat bagaimana pola ukiran yang saya buat. Nah, jadi ukiran ini cukup simpel. Bisa sahabat-sahabat Saris sambil pelajari bagaimana proses pembuatan ataupun motifnya. Jadi di proses ini kita memerlukan insting, karena motif yang kita gambarkan adalah memiliki kesamaan dari bagian kiri dan kanannya. Jadi jika kita sudah terbiasa menggambar dengan motif yang simetris ataupun sama rata di bagian kedua sisinya, jadi kita tidak merasa kesulitan. Dan harapan saya adalah supaya teman-teman yang ingin sama-sama belajar boleh menyimak video ini sampai selesai, supaya tidak terlewatkan bagian setiap prosesnya. Dan bagian tersulit juga dari proses pembuatan sarung dohong ataupun mandau ialah di pola ukirannya. Kenapa seperti itu? Nah, karena dalam hal membuat sebuah motif, kita tidak bisa meniru karya orang lain. Tujuannya adalah supaya tidak terbiasa. Jika kita terbiasa meniru karya orang lain, jika suatu waktu karya orang yang kita tiru menuntut, jadi kita akan kesulitan dalam hal pertanggungjawaban. Itu menurut saya pribadi. Boleh saja kita meniru desain, tetapi untuk hal motif, saya rasa adalah yang terbaik dari diri kita sendiri. Kalau saya, walaupun karya saya tidak sebaik dari senior-senior yang lain, tetapi setidaknya saya sudah berusaha belajar bagaimana supaya adat dan
tradisi yang sudah diturunkan dari nenek moyang kita secara turun-temurun dari zaman dahulu, supaya bisa kita kembangkan. Dan perlu saya ingatkan kembali, konten saya ini saya tunjukkan untuk sahabat-sahabat pemula yang ingin belajar bagaimana membuat sebuah sarung mandau. Dan saya tidak mengatakan bahwa yang saya buat adalah pakemnya mandau Dayak ataupun pakemnya dohong Dayak. Nah, jika sahabat-sahabat Saris ingin lebih dalam mengetahui seperti apa mandau ataupun dohong-dohong yang asli, itu banyak sekali saudara-saudara kita yang menyajikan konten ataupun menunjukkan mandau-mandau asli dengan pakem dari wilayah masing-masing. Dan dalam hal ini juga saya tidak mengatakan bahwa ukiran yang saya buat ini adalah ukiran yang harus diterapkan di sarung dohong. Tidak. Dan jika ada penilaian dari teman-teman ataupun saudara-saudara yang lain, saya persilahkan di kolom komentar. Dan sahabat Saris, dalam hal menggambar pola seperti ini juga kita harus teliti supaya bagian yang sudah kita gambarkan tadi tetap sesuai. Dan biasanya ketika mengerjakan hal seperti ini, kita tidak fokus, maka lain yang kita buat pola, maka lain yang jadi. Dan itu sudah seringkali saya alami. Itulah mengapa dalam karya seni seperti ini kita selalu membutuhkan fokus yang tinggi. Dan sahabat-sahabat Saris, jika nantinya selesai dalam hal membuat pola seperti ini, kita langsung saja ke proses mengukir. Karena bagian yang tersulit dalam membuat sebuah sarung mandau ataupun dohong ialah bagian ukiran. Jadi kadangkala apa yang kita buatkan pola bisa saja tidak terjadi dalam hal kita mengukir. Jadi pola ini tidak 100% memastikan bahwa hasil akhir akan seperti itu. Hanya pola ini tetap saja penting. Dan sahabat-sahabat Saris, jangan lupa untuk sahabat-sahabat yang baru menonton di channelnya Saris SR ini, supaya bisa memberikan ataupun memotivasi kaum-kaum muda untuk lebih peduli tentang adat dan budaya.
karena kebanyakan dari setiap orang sedikit sekali memiliki rasa peduli tentang hal dan budaya. Di era sekarang ini sangat mudah untuk kita memberikan informasi kepada kaum-kaum muda untuk mempraktekkan ataupun menunjukkan proses pembuatan dari sebuah mandau ataupun dohong, tergantung niat dan kemauan. Oke, jika sudah jadi motif seperti ini, kita hanya perlu mengukir. Dan di proses mengukir seperti ini, saya ingatkan lagi supaya lebih meningkatkan fokus, supaya pisau yang kita gunakan untuk mengukir tidak melukai tangan. Karena saya sudah beberapa kali terjadi pisau melukai tangan, dan ada juga hampir fatal, yaitu di tahun kemarin sebuah pisau ukir hampir memutuskan urat nadi di lengan saya. Jadi saya hanya mengingatkan supaya dalam hal mengukir seperti ini kita tidak buru-buru dan memperlihatkan, ataupun kita lebih cermat melihat detail yang sudah kita buat tadi. Jika dari motif ini terpotong, tidak sesuai dengan pola yang kita buat, maka akan sangat susah sekali kita memperbaikinya. Dan di proses mengukir ini juga kita perlu untuk melihat kembali seperti apa kekurangan dari hal motif kita. Jadi sambil mengukir, kita bisa sambil mempelajari motif-motif yang sudah kita buat. Dan jika sahabat-sahabat Saris menyukai konten ini, silakan share di media sosial teman masing-masing. Jika informasi ataupun konten ini bermanfaat, silakan bagikan. Dan jika banyak kekurangan dari video ataupun konten ini, saya persilakan untuk memberikan saran dan masukan. Tujuannya adalah untuk kemajuan channel ini, supaya jika ada sahabat ataupun teman-teman yang mau belajar, kita boleh sama-sama belajar di channel ini. Dan konten seperti ini saya buat karena jarang-jarang sekali tutorial-tutorial yang mendetail seperti itu. Karena banyak sekali mahakarya dari beberapa senior-senior kita membuat
mandau ataupun dohong ataupun karya yang seni yang lain yang patut kita tiru. Nah, untuk hal mengukir ini memerlukan waktu yang cukup lama. Nah, jadi karena proses pengerjaan ini memakannya waktu yang bisa dibilang cukup lama, yaitu bisa berhari-hari. Karena inilah bagian yang tersulit dari sebuah proses pengerjaan sarung ataupun gagang mandau. Nah, karena dalam hal mengukir ini kita harus jeli dan teliti. Sahabat-sahabat Saris, di video ini juga saya tidak bisa secara full time karena di bagian ini prosesnya sangat lama. Jadi sudah beberapa hari ini saya mengukir dan ada bagian yang saya lewatkan. Tetapi tetap saja dalam hal mengukirnya kita hanya mengikuti pola yang sudah kita buat. Nah, jika nantinya sudah selesai mengukir, kita hanya perlu menambahkan pewarna. Ini terserah ataupun tergantung keinginan kita masing-masing. Jika kita menginginkan warna alami seperti ini, kita cukup memolesnya dengan vernis. Dan pengerjaannya ini sudah hampir jadi ataupun sudah 70%. Nah, jadi nantinya saya akan memberikan warna merah supaya lebih kelihatan menarik. Dan di prosesnya nanti saya hanya menggunakan melamik. Jadi saya tidak menggunakan cat. Karena selain memperindah ataupun mempercantik, melamik ini adalah bisa memberikan ataupun menjadi pengawet untuk kayu. Nah, dan prosesnya ini juga harus kita lakukan dengan hati yang gembira. Nah, karena apa? Karena dalam hal sebuah pekerjaan, jika kita menggunakannya dengan ataupun mengerjakan dengan senang hati, maka hasil yang kita dapatkan akan jauh lebih baik. Makanya diusahakan supaya kita tetap menjaga mood supaya tidak galau. Jika pikiran kita sudah galau, maka bisa saja apapun yang kita buat tidak akan bisa memberikan hasil yang maksimal. Dan sahabat Saris, di video yang berikutnya nanti
saya masih akan mengerjakan sarung mandau yang sempat terhenti karena proses pengerjaan dohong ini. Jadi itulah mengapa saya tidak ataupun belum mau menerima pesanan dari saudara-saudara kita yang berminat. Nah, karena saya menyadari masih banyak kekurangan saya dalam hal mengukir seperti ini. Nah, jadi jika barangnya sudah jadi ataupun sudah ready, saya perlihatkan. Nah, dan jika ada saudara-saudara yang berminat boleh langsung menghubungi. Nah, saya rasa seperti itu sudah cukup. Dan proses selanjutnya dari pembuatan sarung ini adalah di bagian finishing. Nah, di proses ini saya menggunakan melamik. Dan sahabat-sahabat saris bisa lihat dari proses awal sampai akhirnya nanti. Dalam proses pewarnaan seperti ini, yang perlu kita perlihatkan adalah kita mengoles ataupun memberi warnanya dengan rata supaya hasilnya lebih sempurna. Untuk proses pemasangan melamik ini kita memerlukan 2-3 lapis. Jadi untuk lapisan pertama kita lakukan dengan hati-hati dan merata di bagian permukaan yang akan kita tambahkan warna. Nah, jadi melamik ini sangat cepat kering. Kita hanya membutuhkan waktu 2-3 menit. Nah, maka melamik ini akan mengering. Jadi sangat cepat prosesnya. Jika di bagian depan sudah selesai, kembali kita lakukan di bagian belakang. Dan seperti yang saya katakan di awal tadi, jika menginginkan warna asli dari kayunya, kita cukup menambahkan vernis, bukan melamik. Dan perlu diketahui juga, melamik ini memiliki beberapa jenis warna. Jadi kita menggunakan warna sesuai yang kita inginkan. Oke, sahabat-sahabat saris, proses ini bagian yang menyenangkan. Kenapa? Karena proses panjang yang kita lakukan sudah hampir selesai. Nah, jadi jika sudah ditambahkan melamik seperti ini, bisa dibilang prosesnya sudah rampung. Jadi proses selanjutnya kita hanya memasangkan tali belawit ataupun pengikatnya, yaitu pengikat yang biasa dipasang di pinggang. Nah, dan
Jika lapisan pertama sudah selesai, kembali kita lakukan lapisan kedua. Dan di bagian kedua ini sudah terlihat mengkilap. Nah, jadi sangat berbeda jauh dari warna dasar kayu tadi. Dan motifnya pun terlihat sangat timbul kalau ditambahkan melamik seperti ini. Nah, dan untuk 1 liter melamik ini harganya tidak begitu mahal. Jadi satu kalengnya hanya 80.000 untuk ukuran 1 liter. Oke, lanjutkan terus seperti yang kita lakukan di awal. Proses ini terlihat sepele ya teman-teman, tetapi juga perlu kejelian dan ketelitian. Karena melamik ini cepat menggumpal, jadi kita lakukan agak cepat seperti itu. Jadi untuk lapisan kedua ataupun ketiga, ini sangatlah menyenangkan. Sudah terlihat mengkilat. Sahabat-sahabat Saris, di akhir video ini saya kembali mengingatkan untuk sahabat-sahabat Saris supaya lebih peduli dengan adat dan budaya. Karena hal-hal seperti ini tidak semua orang bisa melakukannya. Walaupun terkadang ada beberapa orang yang mengatakan bahwa saya hanyalah orang yang sok tahu. Tetapi perlu teman-teman ketahui, niatan saya murni hanya untuk belajar mengembangkan adat dan budaya. Dan jika penilaian seperti itu, saya tidak terlalu peduli. Itu tergantung pribadi masing-masing. Baik ataupun buruknya sebuah karya, itu kan penilaian dari masing-masing orang. Tetapi niatan saya hanyalah untuk belajar mengembangkan adat dan budaya. Dan perlu saya beritahukan juga, saya mengukir ataupun mengerjakan hal semacam ini barulah aktif beberapa tahun ini. Jadi bisa saudaraku bayangkan jika di umur 7 tahun saya sudah mengukir, seperti apa saya bisa menghasilkan sebuah karya. Jadi jika ada yang menganggap remeh hal-hal semacam ini, saya rasa perlu mengintrospeksi diri. Oke, sahabat-sahabat Saris,
Proses ini sepertinya sudah selesai, dan saya mohon maaf jika banyak kekurangan dalam hal pembuatan tutorial untuk sarung dohong ataupun mandau ini. Saya hanya melakukan sebisa saya. Semoga saja di lain waktu saya bisa memberikan atau membuat sebuah karya yang lebih baik lagi. Dan terima kasih kepada saudara-saudara ataupun sahabat-sahabat Saris yang selalu mendukung. Semoga saudara-saudaraku selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan rezeki yang cukup. Hanya ini yang bisa saya persembahkan ataupun saya hadirkan di konten kali ini. Walaupun tidak seperti yang diharapkan, tetapi inilah usaha saya. Kembali lagi ke masing-masing teman-teman ataupun saudaraku menilai. Karena saya tidak mengharapkan pujian, karena bagi saya pujian itu tidaklah lebih dari sebuah hal yang tidak penting. Jadi saya sangat berterima kasih jika ada yang memberikan saran ataupun mengkritik, karena dari situ saya bisa belajar dari kesalahan saya. Oke, Sobat Saris, saya rasa cukup sampai di sini. Terima kasih kembali sudah menonton. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Bas Sengat Kak Jibata. Arus, arus, arus. Selamat berjumpa kembali di video-video saya yang berikutnya. Salam budaya, salam sukses selalu.